Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini temanya pikiran dia saat tanpa kamu lagi ya. Seperti apa ke kamu? Pikiran dia tanpa kamu lagi. Berarti udah nggak sama kamu lagi, seperti apa ya pikirannya? Wajib tahu biar bisa move on atau bertahan. Ya, saat ini seperti apa kondisi kalian? Saat ini kondisinya seperti apa? Oke, aku di sini ada Eight of Pentacles, Seven of Wands, The Magician, and Five of Swords. Oke, kita baca yang pertama tadi ya. Di sini ada Eight of Pentacles ya, kondisi kamu. Jadi seperti ini. Aku lihat kalian saat ini ya dalam hubungan. Aku lihatnya belum putus ya. Kalian tuh nggak ada. Oke. Sedang sama-sama fokus di dalam perbaikan diri ya. Aku menarik dari si gambar tarot ini bahwasannya mungkin sebelum keluar kartu ini kalian nih ada permasalahan yang nggak pernah kunjung selesai, bahkan mungkin nggak ada kata sepakat untuk sama-sama baikan ya, atau sama-sama mulai berubah diri. Cuman kalian di sini saling menjauh dan saling menyibukkan diri dengan yang satu memperbaiki dirinya, terus mungkin juga dia lebih fokus dengan bekerja, dan di kamu juga mungkin lebih cuek atau mungkin juga berusaha untuk tidak tertarik energinya untuk memikirkan dia ya. Intinya apalah supaya kamu nggak kepikiran dia dan dia juga nggak terlalu banyak ngerespon energi kamu yang terlalu lama nyuekin dia ya. Sebetulnya dia ini tidak tahan dengan sikap kamu yang terlalu lama cuek sama dia ya. Jadi dia memperlakukan kamu sama seperti kamu sebelum-sebelumnya melakukan perbuatan seperti itu. Misal, kamu terlalu banyak ngambek, kamu terlalu banyak begini begitu, protektif begini begitu ya. Sehingga kamu sering kebiasaan yang namanya mengatur atau meminta seseorang yang kamu sayang ini bisa menjadi seperti apa yang kamu mau. Ya. Pada akhirnya kesulitan karena kamu ingin merubah dia dan dia tidak bisa berubah. Gitu ya. Jadi saling menjauh karena terlalu banyak tuntutan. Tuntutannya apa ya? Mungkin juga aku lihat di sini dia punya tuntutan pekerjaan, tuntutan beban yang harus segera diselesaikan. Dia nggak fokus ke kamu, dia fokus ke pekerjaannya, dia fokus terhadap masalahnya sehingga dia selalu dituduh hal-hal yang tidak baik oleh kamu. Gitu. Mungkinkah dia punya seseorang yang saat ini ada di sampingnya sebagai pengganti kamu? Untuk kartu yang pertama aku lihat tidak ada selain kamu, ya. Kondisinya gitu. Untuk yang kartu kedua ada Seven of Wands ya, teman-teman. Ya, seperti kataku bilang tadi di awal, di kamu dan dia sama-sama menjauh dan sama-sama memperbaiki diri. Begitu juga di kartu yang kedua. Ya, kalau udah ada kartu ini artinya adalah dia memang betul-betul sangat konsisten sebetulnya sama kamu. Cuman ini yang jadi penghalang dalam hubungan komunikasi kamu karena aku lihat di sini memang kalian tuh sama-sama pekerja keras, sama-sama orang yang hebat ya di dalam pekerjaan, sama-sama punya totalitas dalam mengerjakan sesuatu. Bahkan dia pun seperti itu, ingin tampak terlihat sempurna hasilnya meskipun terlihat orangnya sangat sederhana, bahkan mungkin tidak terlihat orang seperti memiliki sesuatu kelebihan apapun ya. Dan di sini dia berusaha untuk
menjaga hatinya untuk tidak kemana-mana, dan kamu juga seperti itu karena aku lihat pun ya, meski di sekelilingnya ini banyak yang, senang mendekati dia karena kesederhanaannya, bahkan, sangat suka ya dengan orang-orang yang sederhana tuh biasanya punya kata-kata yang bijak yang bikin enak dideketin, enak buat diajak sharing ya, tapi dia tidak pernah apa ya, melarikan dirinya untuk bisa meninggalkan kamu gitu ya, terus mencari, alternatif lain untuk bisa membahagiakan dirinya, tidak. Dia fokus buat bekerja, dia fokus melayani siapapun yang bertanya kepada dia, dia jawab, siapapun yang membutuhkan bantuan dia, dia bantu. Maka dia pun di sini sangat membuat dirinya untuk tetap berkualitas, dia tidak pernah berhenti untuk bekerja, melakukan sesuatu yang dia bisa, keahlian yang dia punya ya. Untuk apa dia begitu? Dia juga ingin kamu melihatnya bahwa dia bukan bermain-main hidup ini. Ya, bukan bermain-main cinta aja, tetapi dia juga memiliki kesungguhan di dalam kehidupan, terutama dalam pekerjaan. Dia pingin sukses, pingin meraih sesuatu keduniawian yang bisa membuat dirinya dihormati dan disegani orang banyak, termasuk oleh kamu. Dia tipe orang yang suka dihormati. Kondisinya saat ini dia lagi krisis, apa ya namanya ya, krisis dalam, eee, apa, punya kewelas asihan ya. Dia tidak memiliki itu karena dia fokus terhadap dirinya dan orang-orang sekitar yang membutuhkan dia, sedangkan kepada kamu dia kurang respon ya. Dia ini orangnya senengnya bukan di itu ya, bukan seneng dengan, berdua me time bersama kamu misalnya, dia senang dengan orang-orang tuh ngefans dia atau orang-orang tuh kayak memuja-muji dia tuh seneng, seneng pujaan-pujian gitu ya terhadap dirinya. Makanya kalau kamu pingin apa ya, berhasil dalam suatu hubungan atau dalam berpartner, itu jangan mudah putus asa, mudah kecewa, bahkan kamu tuh ngerasa mmm, kalau apa ya, pacaran tuh pinginnya seperti apa yang kamu mau tuh nggak bisa. Kalau berpartner memang harus gitu. Kamu harus paham sifat dia apa dan hargai dan hormati, bahkan belajar dari sana. Kalau dia tidak mampu berarti ada di kamu kendalinya. Kamu lebih diberikan apa ya, bukan pengetahuan, diberikan tingkat kesadaran lebih tinggi daripada dia. Kesadaran tentang apa? Oh iya ya, tentang menilai karakter, tentang menilai sifat seseorang ya. Kamu diberikan kelebihan itu, makanya kamu disandingkan atau dipertemukan dengan orang yang keras kepala ini, yang maunya bagus sendiri, yang maunya menonjol sendiri ya. Terus orangnya senang mempublikasikan dirinya dengan keberhasilan dan kehebatan dirinya gitu. Kamu diperlakukan nomor 2 3 4 5 atau mungkin nomor sekian. Yang penting dia dan pekerjaannya terlihat, orang tahu gitu hasilnya. Kalau mungkin usaha dia tertutupi tapi dia memperlihatkan dia hasilnya, atau mungkin hasilnya dia tutupin tapi liatin prosesnya. Kayak gitu orangnya, seneng ya, seorang motivator. Gitu ya. Ini kondisi kalian tuh awalnya kayak gitu, akhirnya kamu tuh sering cemburu dan nuduh-nuduh gitu. Ini pasti gitu awalnya nih ya. Kamu memang menang nih dari dia. Dia memang tidak berkata pun, tidak sedikit pun kalimat yang dia, apa ya, sebagai pembela supaya kamu percaya dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan ternyata waktunya memang sudah meledak ya, akhir-akhir ini atau mungkin 5 hari yang lalu atau 5 minggu yang lalu kalian di sini pernah berselisih paham atau mungkin bertengkar. Ini karena dia juga memendam rasa apa ya, kekesalannya sama kamu, dan kamu terlalu diberikan, apa ya, waktu buat apa sih kalau aku bilang tuh, kamu, sering marah, sering ngomel, sering merasa ucapannya benar, makanya sera makanya hari itu meledaklah gitu ya, akhirnya bertengkarlah kalian. Di sini dia melawan kamu, padahal sebenarnya dia tidak mau seperti itu, tapi dia udah kesel gitu ya, udah kesel ngeladenin ucapan atau, pikiran-pikiran kamu yang selalu menilai dia jahat ya.
gitu. Dia pingin kamu ngertiin apa sih kesukaannya dia, apa sih yang nggak dia sukai. Tapi kamu juga sebaliknya, kamu pengen seperti itu, pengen effort dari dia, pengen dia kasih perhatian ke kamu, tapi dia tidak melakukan hal seperti itu. Kamu harus cari tahu dulu kenapa dia kayak gitu. Ya, kalau dia ini kan energi Virgo sama Leo ya. Leo orangnya kan pinginnya terlihat ya, orang-orang tuh pinginnya ngeliatin dia tuh wah hebat, orang yang pantang menyerah, orang yang kerja keras. Jadi dia pengen diapresiasi, kamu harus pandai seperti itu, membuat dirinya kayak terpuji, merasa bahagia dengan hal-hal atau hasil yang dia lakukan. Banyak-banyak muji, bukan lebay, bukan pengen kamu karena disayang, tapi intinya kamu sedang berpartner. Biasa kan kalau orang menjalin kerjasama pasti kamu mencari misalkan buyer kamu atau supplier kamu sukanya apa dan bagaimana, apa yang dia tidak suka kan dicari tahu supaya produk kamu berhasil dan dibeli. Seperti itu juga kamu dalam berpartner ya. Ini Virgo juga orangnya kan nggak sembarangan, orangnya nggak punya waktu buat ngeladenin omong kosong karena dia suka kerja, suka membuat sesuatu karya yang mungkin bisa cepet-cepet naik dan dilihat orang banyak, nggak mau kesalip orangnya kan gitu ya. Jadi kamu yang selalu ngajak dia ribut, selalu berpikiran yang aneh-aneh, akhirnya dia berantem juga, akhirnya dilawan juga ya, energi Aquarius. Ya, sebenarnya cuek-cuek aja sih Aquarius kalau mau diomongin apapun, mau dijelekin kayak gimana pun masa bodoh nggak bakal dia lawan karena percuma dia ngomong panjang lebar sampai dari A sampai Z tapi nggak bakalan paham orang yang ngomong sama dia. Jadi intinya dia nggak berguna kalaupun dia ngomong katanya capek mending ditinggal aja meski dia harus dikatain, dihina atau apa, dia masa bodoh aja. Ya, dia masih nahan aja gitu. Paling cuman diperhatikan, lihat lu nanti gitu. Energinya seperti itu kondisi kalian saat ini. Jadi, kalaupun saat ini ketemu dengan kartu The Magician, artinya adalah aku lihat di sini ya, kalau The Magician sendiri aku melihatnya dia yang udah bener-bener pingin fokus dengan hasil karyanya ya. Dia bukan orang sembarangan, orang yang gampang buat cinta-cintaan doang ya. Dia mulai berpikir untuk sesuatu hal yang lebih penting buat masa depan karena dia ngerasa kamu tuh sebenarnya sudah orang yang menurut dia tidak akan mencari lagi ke manapun, ke siapapun ya. Dia ngerasa kamu adalah orang yang betul-betul dia cari selama ini dan sudah menemukan, tetapi dia merasa sangat lelah dan sangat capek ya dengan sikap dan sifat kamu yang tidak bisa bekerja sama ya, apalagi dia ini adalah workaholic banget dan dia juga suka dipuji orang. Jadi nggak nyambung ketemu kamu yang selalu bawaannya ngeledekin, bawaannya sering ngehina gitu ya. Akhirnya dia timbul perasaan kesel, apa ya, jengkel, dongkol, padahal memang dia itu orangnya pintar ya. Kamu nggak bakal dapetin dia sih kalau kamu ini nggak pinter ya. Soalnya dia tipe orang yang pintar, suka suka orang-orang yang cerdas, suka orang-orang yang selevel, setara gitu. Makanya carilah pasangan yang setara atau yang selevel, jangan terlalu kaya, kamunya nggak ada apa-apanya, pasti kamu ditinggalin. Jangan terlalu cantik ataupun ganteng, ya sederhana aja. Nanti kalau misalkan kamu kurang, kalaupun kamu kelebihan, dia ngerasa dia minder atau ngerasa dia lebih, maka nanti nggak bakal nyambung, pastinya nggak bakalan berhasil bersama gitu ya. Salah satu itu pasti akan membuat jalan buat putus. Kenapa begitu? Karena belum jodoh. Ya teman-teman semuanya, oke. The Magician emang orangnya menarik, banyak orang yang suka sama dia, makanya kondisinya kamu juga banyak cemburu dan banyak nggak suka dengan apa yang dia perbuat, padahal dia sendiri enjoy aja tanpa mau mencari apa ya, pujian atau apa. Tapi intinya kalau udah ada Leo di sana sama Gemini udah pasti udah pasti dia pengen ngasih tahu nih, gue bisa ini bisa itu loh. Ngerti nggak sih lu? Dia seneng dihormati, dia seneng dipuji ya gitu. Kamu nggak usah kasih uang dia atau kamu nggak perlu ngasih dia uang, tapi kasih aja perhatian dan pujian, pasti dia seneng banget ya. Oke. Dan
Gimana sih perasaannya dia saat ini ke kamu? Saat ini tidak lagi kalian bersama, tidak ada lagi kamu di sampingnya sejak lama, sudah 8 bulan terakhir mungkin. Seperti apa saat ini perasaannya ke kamu? Oke, ada the devil, ada two of wands, ada Queen of Pentacles, ada Ten of Cups. Oke, seperti apa sih saat ini perasaannya dia kepada kamu? Aku lihat di sini ada the Devil. Ya, dia masih punya gairah sama kamu. Dia masih punya semangat sama kamu. Artinya dia tidak akan atau belum akan ingin pergi dari kamu, bahkan berniat meninggalkan kamu. Kenapa? Kalau lihat di sini kan ada rantai terikat. Dia sampai kapanpun nggak akan bisa ngelepas kamu gitu ya. Selagi dia sendiri yang masih mau masalahnya. Dianya sendiri masih mau. Kalau kamu berusaha untuk ngumpet, ngilang-ngilang atau segala macam biar dia nyari kamu atau biar kamu nggak dicari lagi sama dia, nggak bakalan kamu kemana-mana. Pasti kamu balik lagi ke dia. Kamu energinya sama dia gitu. Kamu ngetes dia, yang ada kamu juga yang kalah ya. Dia di sini masih belum bisa yang namanya ngelupain kamu, bahkan berniat buat pergi ninggalin kamu enggak. Dia masih punya semangat, gairah yang tinggi sama kamu. Bahkan aku lihat di sini kisah cinta kalian ini masih akan berujung panjang ya. Belum sempat atau belum saatnya untuk putus atau lepas dari dia ya. Dia belum akan melepaskan kamu. Kalau udah kayak gini artinya apa? Dia ketergantungan dengan kamu gitu. Dia nggak bisa lepas. Entah itu karena kamu mungkin menarik atau ada hal yang membuat dia tertarik kepada kamu sehingga kamu tidak semudah itu untuk dia berikan putus atau ditinggalin gitu aja, meskipun dia nggak ngomong, dikira kamu putus tapi kamu sebenarnya masih dalam ikatan ya. Dia pasti akan cari kamu, dan kamu sebelum dia mengatakan putus atau bubar terus kamu udah jadian sama orang lain, pasti dia bakal ngamuk ya. Pasti melayang lah barang-barang yang ada di sekitar kamu itu ya. Orangnya memang segitu tegas dan agak galak, cuman dia memang tipe orang yang setia dan masih semangat sama kamu ya, masih punya harapan yang tinggi sama kamu bisa kembali seperti semula ya, meskipun di sini dia memang lagi punya masalah dengan emosinya, dengan kepribadian dia juga nggak ngerti kenapa dia bisa secuek itu sama kamu, padahal di sini dia sangat membutuhkan kamu. Tapi dia tidak bisa bucin, tapi kalau udah deket sama kamu, dia nggak akan mengecewakan kamu ya. Dia termasuk orang yang sangat menyukai, apa ya namanya, sentuhan, kebersamaannya itu ketemu, bukan dari jarak jauh ya, apalagi Capricorn. Capricorn tuh nggak bisa jauh-jauhan, harus deket. Karena kalau kamu pingin banget jadian sama Capri ini, kamu harus deket sama dia. Kalaupun kamu LDR, kamu usahain punya seminggu sekali tuh bisa ketemu mid time sama dia. Nggak boleh enggak. Kalau enggak pasti kalian ribut terus dan ribut terus ya. Mungkin di kamunya juga nanti akan kena energinya dia yang segitu gedenya, membuat kamu nanti sering cemburu sama dia. Padahal dia tipe orang yang sangat setia dan bikin kamu apa ya, kayak kayak ngerasa nyesel kamu bakal kehilangan dia, padahal dia yang takut kehilangan kamu ya, gitu. Oke, ada lagi Two of Wands dari perasaannya dia nggak bisa kemana-mana teman-temanku ya. Yang ada di hatinya adalah saat ini kamu. Udah dia pegang, meskipun di tempat lain udah banyak pilihan yang menawarkan, dan itu pun ada yang dekat juga sama dia ya. Dia sedang dekat dengan seseorang saat ini, tapi dia lebih memilih kamu. Kenapa? Karena dia sudah mengenal kamu sejak lama. Jadi dia tidak mau mungkin mengulang atau mulai dari nol lagi. Jadi daripada harus memulai, dia lebih baik memperbaiki dengan
hubungan yang ada saat ini dengan kamu. Aku lihat di sini ada Queen of Pentacles ya, ngerasa nggak sih memang saat-saat ini perasaan dia memang galau banget sama kamu, dia sangat, membutuhkan kamu, bahkan saat ini dia kangen banget sama kamu, dia selalu memperhatikan mungkin chat terakhir kalian gitu ya, bagaimana profil kamu, mungkin juga kamu upload sesuatu di media sosial ya, dia nggak pernah yang namanya melewatkan hal tersebut untuk menenangkan diri, dia harus ngecek kamu dulu, baru dia bisa tenang. Ya, saat ini tidak bisa bergerak maju ke kamu, kenapa? Perasaan dia kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya yang membuat dia diam saja tidak bergerak? Dia bingung. Dia harus melakukan apa? Dia bingung harus melakukan apa pada kamu. Saat ini hanya kamulah yang dia cintai, yang dia miliki dan kamu yang mengerti dia tapi tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena aku lihat di sini ada Ten of Cups, artinya kamu sudah bahagia memiliki keluarga. Ini yang membuat dia sedih, nggak bisa gerak. Ya, mau maju ke kamu, takut kamu menderita, tidak maju dia menderita, dia pingin kamu perhatian ke dia, tapi kamu terlalu fokus dengan hubungan kamu. Lalu dia kecewa, lalu kenapa kamu harus mengajak dia untuk menjalin kasih kalau saat ini dia sendiri kayak terdampar atau membuat dirinya saat ini kayak merasa dicuekin gitu ya. Tapi memang aku lihat awalnya kan dia duluan yang kayak gitu, makanya kamu sebetulnya juga ngeceremin gitu ya ke dia. Dia melakukan hal itu duluan, makanya kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu, bahkan nyuekin kamu gitu. Terus kamu beralih fokus kepada hal-hal yang membahagiakan kamu, tapi dia jadi seujon sama kamu, berburuk sangka bahwa kamu melukai dia dan pura-pura mencintai dia. Padahal kamu yang lebih dulu di apa namanya diberikan perlakuan seperti itu sama dia. Dianya di sini terlalu sibuk, terlalu cuek ya kan. Kalau ditanya-tanya nanti dia marah, tersinggung gitu. Yang ada apa? Kamu nggak bisa pergi dari dia juga karena sebenarnya kamu masih punya perasaan cinta yang dalam sama dia ya. Cuman sisi gelap dia memang seperti itu, orangnya cepat marah gitu. Sisi gelapnya orangnya nggak mau ngalah, keras, nggak bisa jauhan, harus ketemuan terus ya. Dan dia juga kalau sudah sekali berjanji ke dia, kamu nggak boleh enggak, pasti dia akan tagih terus janji itu ya. Sisi gelapnya dia memang tidak bisa dikalahkan ya, karena kalau aku lihat dari alam bawah sadar dia itu nggak bisa yang namanya ngelepas kamu, sama sekali nggak bisa ya. Secara udah sebagai apa ya, kayak yin dan yang nggak bisa terpisahkan gitu ya. Dia butuh kamu terus, tapi di sini kamu kayak ngerasa ngenyampakin dia dan hidup senang, padahal tidak. Perasaan dia ngerasa kamu tuh lagi bersenang-senang di atas penderitaannya dia ya. Dan dia juga di sini lagi mengharap atau berpikir bagaimana caranya bisa mensejahterakan kehidupan dirinya dan masa depannya, tapi tidak mendapat dukungan dari kamu, justru kamu seperti mencampakkan dia. Jadi kamu sama dia saat ini tuh nggak sejalan, nggak sepemikiran, jadi kalian tuh salah paham dua-duanya, nggak nyambung kayak gini nih. Kenapa saat ini pikirannya dia tidak bersama dengan kamu, itu kondisinya seperti ini yang menyebabkan perasaannya jadi kayak gini ya. Dan bagaimana kedepannya kamu dan dia? Ada Knight of Sword, ada Three of Pentacles, ada Five of Wands, dan satu lagi ada Four of Wands. Yeay, kita dapat ya. Di kartu terakhirnya adalah kestabilan dalam hubungan kamu dan dia di esok hari. Oke. Kedepannya kamu dan dia akan seperti apa? Aku lihat di sini ada Knight of Sword. Artinya dia tidak akan pernah melepaskan kamu dan dia akan berusaha untuk dekat lagi dengan kamu ya. Mungkin kamu di sini juga udah ada perbaikan, ataupun aku lihat feelingnya dia memang kuat ke kamu dan dia juga ngerasa kamu masih butuh dan rindu sama dia. Dia tahu ya, karena setiap orang yang punya hubungan baik itu jarak dekat atau jarak jauh pasti diberikan
feeling ya, sebagai satu tanda dalam sebuah hubungan gitu. Feeling dia kuat banget kalau kamu juga masih sayang sama dia, masih ngarep sama dia ya. Dan di sini dia nggak pengen nyanyain kamu. Bahkan aku lihat dalam waktu dekat ini ya teman-teman, yang tidak komunikasi ini akan terjalin lagi komunikasi, bahkan kalian akan bisa ketemuan. Oke, catet itu ya. Dan ada Three of Pentacles. Jadi ini di sini dari tadi di awal sampai di tebaran ketiga ini ya, kita melihat kartunya Capricorn. Artinya adalah memang dia butuh yang namanya dimanja, diperhatikan atau disayang. Karena energinya Capricorn ini nggak bisa dijauhin, dicuekin gitu ya. Kamu harus punya usaha supaya kamu bisa atau dia gini gini, Capricorn tuh senengnya kamu punya effort yang tinggi ke dia, bahwasannya itulah kamu mencintai dia. Tapi kalau kamu diem-diem baik, dia juga nggak akan respon ke kamu. Tapi kalau dianya yang cinta mati, pasti kamu akan ditunggu sampai kapanpun, meskipun di sini kelihatannya cuek-cuekan ya. Three of Pentacles artinya akan ada komunikasi kembali. Aku udah bilang di awal, Knight of Swords ya, bahkan ada pertemuan atau kalian akan berjumpa dalam waktu dekat ini, atau sudah ada kemungkinan, ini ada kemungkinan kalian kerjasama. Aku kasih tahu ya, energi Capri itu kan emang bisnis banget. Pasti salah satu penghubung dari kerusakan hubungan kalian tuh adalah bisnis atau membicarakan sesuatu yang bernilai cuan. Pasti ketemu lagi, ngobrol lagi. Dan ada Five of Wands, hati-hati ya. Memang bawaannya seringnya gitu. Nanti udah nyambung, marahan lagi, udah nyambung. Karena dianya bener-bener butuh yang namanya pengakuan gitu, yang namanya kemanjaan. Jadi kamu tuh gak boleh berhenti memanjakan dia, tidak boleh berhenti memuji-muji dia gitu. Bener gak sih? Aku ngomong gimana ya? Kok kayaknya sama aja isinya. Aku lupa tadi ngomong apa ya. Jadi memang, kekasih kamu ini ya, seneng gitu dipuji-puji, terus, diingat kalau dia emang kesayangan kamu tuh punya dia gitu. Jangan sampai kamu lupa ya, kalau kamu bikin story, kalau kamu bikin sebuah video tanpa nge-tag dia atau ngasih kode-kode itu kamu sayang ke dia, kode-kode kamu rindu ke dia, udah dia pasti bakal tanya dan marah. Ya, dia selalu gitu, overthinking aja orangnya ya. Siapa sih ini? Si Leo. Si Leo tuh maunya perhatian. Udah jangan sampai kalian kayak lost gitu ya, nggak perhatian. Ini Capri sama Leo emang ada sama ya. Ngamuk-ngamuk ya, karena udah susah payah gitu memperlihatkan kelebihannya, tapi kau malah nyuekin. Dan kartu yang terakhir ada Four of Wands ya. Setelah kamu mengetahui bagaimana dia, sifatnya dia, kebiasaannya dia ya, kamu di sini juga akan banyak belajar. Dia juga sama, banyak belajar introspeksi diri dengan apa yang pernah dia katakan, yang dia lakukan ke kamu, sehingga dia pinginnya nanti di masa depan kamu sama dia bisa tetap kerja sama bareng-bareng ya. Bahkan mungkin kalaupun aku lihat di sini kamu misalkan sudah punya pasangan, ini di sini kamu sama dia tuh nggak akan yang namanya ada perpisahan ya. Kalian akan terus bekerja sama entah sampai kapan, tapi yang jelas karena punya chemistry, juga punya kedekatan secara energi spiritual juga, dan juga mungkin aku lihat karena ada sepasang yang sedang bahagia. Artinya dengan dengan tidak menjauh, tetap kamu juga nganggap dia adalah orang yang paling spesial meskipun dari jarak jauh, tidak bersama ya, tapi dia ngerasa kamu sayang sama dia, ngerasa kamu baik sama dia, ngerasa kamu selalu menomorsatukan dia. Disinilah dia bisa menilai bahwa kamu memang patut dan layak untuk dipertahankan. Makanya kenapa kamu selalu sampai saat ini belum juga putus dan pergi gitu aja dari dia, karena kamu juga ngarep dia. Begitu juga dengan dia, kamu komunikasi lebih dulu ke dia, dia langsung respon meskipun itu sangat nihil ataupun ucapannya sederhana, tapi yang jelas itu adalah kayak kode-kode supaya kamu lebih giat lagi untuk ngejar dia ya, karena dia tipenya sukanya dikejar ya. Orang-orang Aries, orang-orang Capri, Virgo
Leo ya, dan Leo ini agak susah sekali untuk dimintai perjuangannya. Tapi kalau sudah cinta, maka dia akan mempertaruhkan segalanya. Nggak cuman uang gitu ya, waktu, bahkan mungkin dia ngerasa sekalipun malu dia akan tetap bisa ngasih ke apa ya, ngasih bukti biar kamu percaya dengan apa yang ada di hatinya ya. Di sini kalau yang kalian belum memiliki pasangan, kalian di sini akan punya jodoh dan berjodoh dengan orang ini. Tetapi jika memang kalian sudah punya pasangan pun, kalian tidak bisa lepas atau tidak pernah bisa berpisah karena dia sendiri di sini sangat percaya dan yakin bahwa dengan selalu bersama atau bahkan mungkin tidak hidup bersama pun bisa tetap kerjasama untuk menstabilkan keadaan masing-masing ya. Kamu butuh dia untuk energi semangat kamu tiap hari bekerja, dia butuh energi kamu untuk juga kebahagiaan dia bersama dengan keluarga, misalkan seperti itu. Tapi yang aku lihat di sini, jika kamu single, maka di sini akan ada pernikahan di tahun 2024 ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Di sini energinya seperti yang aku bilang tadi ya. Untuk Virgo, Leo, Aquarius, Gemini, Capricorn, Aries gitu kan, Taurus ya. Memang orang-orang yang sangat butuh yang namanya perhatian berlebihan ya, baik itu bukan cuman di dalam teks, telepon, bahkan sampai materi. Kamu punya seberapa nyali buat bersama dengan dia, maka apapun yang kamu miliki pasti kamu bisa bagi, atau kamu nggak pelit lah berbagi sama dia. Karena kalau kamu punya pacar yang seperti aku sebutin tadi, kamu harus lihat dulu dia harus punya banyak uang dari kamu ya. Misalkan si Virgo, si Leo, Aquarius, Gemini ya, terus ada si Capricorn ya, ada Aries, dia yang harus banyak uang. Jadi kamu nggak bakal capek, nggak bakal diprotin. Kalau dia udah sayang, dia akan kasih perhatiannya luber gitu ya. Serius, dia orangnya nggak itu loh, kalau udah sayang, udah cinta, dia nggak akan ngelihat berapa banyak yang dia harus keluarkan ya. Yang penting dia bisa bersama dengan kamu, dia bisa tenang dengan bersama dengan kamu tuh nyaman, tenang, membuat dia itu apa ya, bisa fokus ke kerjaan lagi. Meskipun dia di sini sangat hobi kerja, tapi kalau ada urusan asmara tetap aja keganggu teman-teman ya. Untuk zodiak apapun pasti keganggu gitu ya kalau udah masalah urusannya hati. Memang hati kan yang paling utama ya gitu. Di dalam hati, di dalam tubuh kita yang bertahta itu ya, itu yang punya apa namanya, kuasa itu adalah hati ya, yang menggerakkan semuanya. Kalau kita mau bahagia, hatinya harus bahagia. Kalau kita mau semangat, hatinya harus semangat gitu ya kan. Nah, makanya jagalah hati. Jangan kau sakiti. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.